Halo semuanya, kembali sama gua Emir. Nah, kembali di podcast Bisnis 2025. Di sini kita bakal bahas nih dari topik yang mungkin menarik bagi para pekerja nih. Dan bikin deg-degan juga. Mau coba kapan itu tentang hukum PHK. Oke, di sini gua pengen perkenalkan narasumber kece gua. Pertama dari siapa ini namanya? Dari Steve. Dari Steve. Ya, kenalin lebih lanjut dong. Gue dari mana? Umur berapa? Gue Steve. Gue dari Universitas Singapura Jayapura. Berat. Oke. Jadi gue di sini ingin menjelaskan lebih detail apa itu PHK dan undang-undang atau hukum-hukum yang terkait dengan kasus PHK ini yang sedang melarat di dunia di negara Indonesia ini. Nah, saya nggak setuju. Belum mulai dong. Oh belum. Ada bagiannya. Kenalan dulu dong. Oke. Ini siapa nih bro? Intro Bro siapa? Oke, kenalin gua Muhammad Fatih Farhan. Yatim kebetulan. Yatim. Oke. Ya. Mantap. Dan di sini gua membela Pantes semua protes yatim. yatim dan semua Apa dong? pekerja yang terkena PHK. Ya lu kan kasihan apa sama karyawan-karyawan yang kena PHK sama perusahaan-perusahaan gak jelas kayak gitu. Nanti dulu ya. Oh ya. Sabar dulu. Gue Gua udah kesel nih. Gue harusnya bilang gitu. Lu kalau diam dong. Ya udah, gue dengerin dulu. Niatnya pengen belum berantem dulu baru ngomong. Ya udah gue katanya gini. Bentar gue aja. Gampang itu mah. Gampang. Di sini nanti nanti di pas sudah mulai kasih paham. Gua yang ayamnya dulu paham. Mau dia mayamin lo sama dia. Ya tim ayam gua. Lo punya undang-undang Atim nggak? jadi atim. Udah undang-undang nggak? Undang-undang ada. Ada. Undang ada. Ada. Oke, kita undang-undang gunanya apa nih di Indonesia? Kita cek. Kita langsung mulai aja nih. Pertanyaan pertama, menurut kalian nih, PHK itu apa sih dan pengaruh buruk ataupun manfaatnya? Mulai dari Steve, boleh Steve? Lo mungkin bisa ada insight dari lo sebagai yang mendukung ya. Ada nggak? Ya PHK. Apa lu suka? Harus eksplikasi dong definisinya. Ya nggak harus juga kayak cuma insight dari lo aja. gue yakin jadi ini ya. Iya apa apa kan ini cuma gue Yang menurut gue PHK itu pekerjaan kerja terhadap ya betul. karyawan Oke. yang Apa? Gua dulu. Gua dulu nih. Lu bisa sebenarnya, cuma harus ada definisi yang jelas. Soalnya gue yang jadi iya. Lu nggak siap lu belain perusahaan lu kan? kayak gini nggak boleh nih. Mungkin dari bro Dari ini gua dulu berarti ya. PHK itu kan kayak pemecatan secara langsung, secara dadakan. kan tiba-tiba Dadakan, tiba-tiba. Iya kan? Kayak, "Cak, lu lagi kerja, lu gua PHK." bayangin Bayangin. Manfaatnya. manfaatnya ini apa nih menurut lo? Ya kan gini deh bro. Sabar dulu. Lanjut. Dia lagi ngomong, lu harus bisa Gua lagi hargai. ngomong. Ini namanya podcast ini diskusi. Gue netral, cuman gue mendukung dia. Sebagai pekerja. Terus ini fungsinya apa sih? Fungsinya apa sih? Gue kasih power banget kau lagi. Manfaatnya ya oke lah buat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan atau dari karyawan-karyawan yang kurang bekerja dengan maksimal. Yang Oke nggak lah, guna, ya. yang useless. Oke. Itu kedua juga ya buat mengurangi anggaran juga bisa. Tapi kan apa efek buruknya buat karyawan dan pekerja lainnya bisa dari apa si perusahaan itu lepas tanggung jawab, lalu tidak memberi pesangon, lalu ya gaji-gaji sebelumnya juga yang misalnya ada kan kasus yang 3 bulan belum dibayar tapi tiba-tiba di PHK. Iya ada ya. Iya, Ya gue gitu ya. 3 bulan aja belum dibayar, ngomong pesangon, dia bayar gimana? Nah itu maksud apa? Menurut gua gitu PHK. Nah, dari lo gimana nih? Nah, tadi lo belum jawab tadi. Sekarang dulu nih. Habis gua. Ya sebenarnya guys, gue setuju sih.
Kita bukan posisi Gak yang ada. kontrak. Sebenarnya gue setuju. Tapi Tapinya. tapi itu adalah risiko dari karyawan guys. Balik lagi risiko. Kita sudah membuat ketentuan syarat-syarat yang sesuai dengan ya, yang dengan undang-undang yang pemerintah edarkan gitu. Dan kita juga sudah membuat ini dengan kesejahteraan yang semaksimal, kesejahteraan yang sejahtera banget gitu. banget Banget sebenarnya banget guys, cuman ini kasus dari mana nih? Faktanya gak ada sebenarnya. Gue ngomong doang. Lu nggak baca? Nah bro, banyak Hot. 2020 kalau menurut tuh 2020 pas waktunya COVID itu gimana nih? Gua pengen angkat kasus waktu lagi COVID. Menurut kalian berdua gimana? Sebagai lo yang mem-PHK kan karyawan dan lu sebagai karyawan di PHK. Memangnya kita mau kan? Yang kita mau kalian ini kita PHK. Sebenarnya kita nggak mau. Kita tuh bangkrut. Lu kira dengan gua PHK perusahaan gua lanjut, perusahaan gua habis juga. Lu kan gara-gara Jokowi. Berarti gara-gara Jokowi. bangkrut. kalau itu gue setuju. Oke, Guys, selesai. Pak Dedi. Kan yang udah beres dulu. Gua berarti iya COVID ya tadi. COVID ya. Ya, 2020 sebagai korban nih. Ya. Ya balik lagi lu tadi ngomong ketentuan. Balik Lu ngomong lagi. undang-undang. Kita nggak ada baju aja guys, Balik balik lagi. Dengerin dia ngomong. Lu ngomong undang-undang, lu ngomong ketentuan. Ya lu pas itu bayar goblok. Ya lu kagak bayar, pesangon gak bayar, gaji gak dibayar. Kata siapa? Kata siapa? Nah, lu tadi ngomong. Maaf, menurut penelitian. Penelitian siapa? Menurut penelitian. Profesor apa penelitian? Apa itu undang-undang? Oh enggak ada undang-undang. Undang-undang. Gak netral guys. Gak netral. Guys, gak netral guys. Gimana sih? Yo, lanjut lah. Lanjut, gak ada masalah sih sobat kan. Lanjut lah. Jadi, jadi ya, dia sebenarnya nih guys, PHK itu nggak sepenuhnya salah. Ngomongnya sebagai emang PHK. Jadi kayak karyawan itu sabar. karyawan itu bekerja untuk siapa? Perusahaan. Mereka melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan dan sehari-hari di kantor itu bekerja di perusahaan. Jadi kalau perusahaan kayak seperti ini, harusnya mereka mundur. Tapi gimana kata dia kan sebagai kembali di PHK. Nah, Dia tuh tidak menerima ambian. Tidak menerima apa? Pesangon ya. Pesangon itu dari lo sebagai pihak perusahaan. sebenarnya soal pesangon ini bukan kita tidak mau memberi ya, Tapi apa? tapi kita lihat juga kinerjanya. Kinerja dia kerja. Dia ngapain? Dia cuma ngopi. Siapa bro lu kata Lu kerja di perusahaan gua. Protes. Dia kerja di perusahaan gua ternyata guys. Dia cuma ngopi, nonton film, main game. Gua sediain semuanya. Dia nggak kerja. Berarti lo menyediakan fasilitas untuk kayak Gua menyediakan fasilitas dia untuk kerja di perusahaan gua. Dan menurut data by data, Lalu mana? perusahaan gua ini. Mana? Data kemana? Nih data gua. Ini. Kalian nggak bisa lihat. Kita bertiga bisa lihat di sini kan. Yang perlu tahu kita doang. Nih. By data perusahaan kita mengalami keturunan signifikan. Karena apa coba guys? Karena para pekerjanya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Oke. Gambil lo gimana nih? Dari Dan dan udah dan dulu 3 menit. Dan dropsy. Sis, tidak dan menurut dan jika anda pengen tahu kejelasannya, saya ada beberapa karyawan yang terkena PHK oleh saya. Oke, namanya siapa aja? Namanya Abdul. Abdul. Game. Apil.
Abdel. Adel. Apa teman? Oke, foto orang tuh. Coba anda cari. Dia Lihat. dia sekarang Dia saat dia PHK. Dia sukses. sukses gitu ya. Dari mana coba dananya dia sukses? Dari mana uangnya? Dari saya. Kan dia nggak dapet. Kan saya sudah bilang, balik lagi soal kinerja. Saya dia mengabdi dengan penuh ambisi dan dia benar-benar meningkatkan perusahaan. Sedangkan orang-orang yang menurut saya kurang, yang hanya embel-embel kerja saya mengambil di perusahaan tapi tidak menunjukkan apa hasilnya. Saya hanya bisa bilang, udah, Anda saya pecat. Sebenarnya bukan PHK guys, saya pecat. Oke. Saya sebenarnya mau saya udah mau pecat dari awal. Oh, lo mau cat bukan Iya. bukan PHK. Kebetulan. Karena ada COVID. Kebetulan orang yang kayak gitu tahu hawa guys. Berarti Hawa. selama ini semuanya itu bukan Selama ini dunia digital itu ada mata manusia kan. Jadi orang bisa manipulasi dengan sangat mudah jika Anda perusahaan yang langsung. Bener. Bukan orang berarti. benar. Jadi semua itu dari dulu kita sebagai gua pengguna sosial media yang gua terima semua itu berarti wah Itu beberapa di manipulasi. yang berapa? Mungkin yang benar, Salah satunya mungkin yang benar itu orang yang bertanggung jawab. Tapi itu dibandingkan by data, by again and again, data from the government, you know, apa tuh? itu persenannya 99% bagi satu. Oke. Cuma 1% orang di Indonesia yang terlalu itu juga yang tidak dapat pasokan. Sedangkan yang orang PHK ini sudah kita kasih pasokan, kita kasih anggaran, kita kasih pensiun sampai mati. Sampai mati kita kasih duit. Berarti berapa jumlah karyawan tuh? Ya itu urusan saya. Itu bukan urusan saya. Itu kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Karena setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang perusahaan yang sebesar ini, ada yang perusahaan yang sebesar ini. Kalau gimana? Saya di tengah-tengah saya. Kebetulan saya nggak ada perusahaan nih. Nih, balik lagi nih. Lu ngelola perusahaannya gimana? Nyampe bisa apa tuh? Bangkrut, COVID. Ya lu itu tanggung jawab lu lah. Tar dulu. Sabar. Sabar lu yang sabar. Perusahaan lu pernah bangkrut. Lah, buktinya PHK. Nggak pernah gue PHK. Pecat. Tadi mau pecat PHK. Keluarga gue. Nih, lu sebagai pemilik perusahaan ya udah tanggung jawab lu harus bimbing karyawan-karyawan lu biar kinerja lu baik, semua karyawan baik. Balik lagi. Lalu ya lu emang bertanggung jawab kan lu pada karyawan lu itu. Lu kalau karyawan lu bagus ya lu kelola apa perusahaan lu yang bagus. Lu biar nggak mau bangkrut ya lu sejahterakan dulu Itu karyawan. resiko siapa berarti guys? Resiko siapa berarti? Itu berarti resiko pegawai dong. Harusnya pilih dulu perusahaan. Dia cari perusahaan yang orang kelola nggak bener. Kalau siapa guys? Salah orang rapi. Makanya sebelum lu kerja, lu identifikasi dulu, lu riset dulu mana pekerjaan yang bagus, mana pekerjaan yang jangka panjang atau masa depannya itu pasti akan berkembang, mengalami inflasi yang benar-benar signifikan. Jangan cuma embel-embel orang Cukup, gua pengen ngomong. oh ya, udah, masa anjing. Gua pengen ngomong udah, cukup. Tapi apa? Iya, ya dulu dia. Bener gak guys? Udah ya pikir. Udah ya. ya. Stres gue stres guys. Ngapain? Stres kan bangkrut. Iya. Salah siapa? Ini bukan pertanyaan. Gini, Bangkrut masalah gua. Enggak. Nggak boleh protes. Dengerin. 2020 COVID melanda seluruh negara, seluruh kota, seluruh kabupaten. Oke. Kenapa aku masih tahu perusahaan semuanya terbagi rata? Jadi gini guys, jadi gini. Menurut gua ya lu milih gimana nih? Lu mending kerja terus diganti gaji apa kita PHK aja? Karena kita melakukan ya karena kita melakukan melakukan keputusan karena kita mau membuat keputusan PHK itu nggak se-embel-embel cuma karena kita bangkrut atau apa. Kita juga ngasih chance kepada pegawai kita. Lu percuma kalau kerja di gue nggak bakal bisa kasih gaji, apalagi gaji bakal menurun banget ya dari pada gaji yang diberikan.
Gue sebenarnya baik lo lihat gue ngasih kesempatan kedua. Bangki udah isya guys. Gue kan sholat nih. Gara-gara ini nih pegawai goblok nih. Damn. Sukses aku. Masa gue lagi ngobrol di tutup. Ini bukan host ini puan. Tiba-tiba matiin nih. Sama nih sebenarnya mereka kerjasama guys. Lihat gue nomor 1. Lagi kedua kan gue ada terang. Dia terang. Dia gigi satu guys. Dia gigi satu. Udah berulang aja. Gak balik. Udah gak pakai. Itu gitu loh. Jadi gue sebenarnya ngasih chance kedua untuk pegawai-pegawai gue untuk mereka bisa mencari lapangan kerja yang lebih bagus, lebih baik daripada lo stay di perusahaan gue dengan gaji yang sangat minimum dari apa yang telah dianjurkan oleh perusahaan atau pemerintah UMR. Ya berarti lu mengakui kalau perusahaan lu emang nggak bisa ngelola keuangan dan karyawan dan lain-lain. Tadi apa kata dia? Kata dia hampir 90%. Lu yang ngomong anjing. Nggak ada kasar nggak ada gue ngomong. nggak ada. Nggak, hampir kata dia hampir kebanyakan perusahaan itu melakukan PHK kan pada COVID. Nah, berarti apakah gua yang mengalami itu benar? Apa emang hal yang seperti itu emang bakal terjadi gitu? Soalnya hampir semuanya melakukan. Jadi COVID emang semuanya bukan pengaruh dari pengelolaan uang sendiri. Berarti karena faktor dari COVID itu guys. Berarti salah ke Mana? Cina. Betul. Cari kemana? Angin. Salahnya kemana? Ke Batman. Robin. Kenapa Batman jadi insok? Karena Udah. tak kasih pahlawan maksud gue ke Batman. Itu loh guys. Kita ngasih kesempatan kedua. Dan kita menyalahin siapa pas saat COVID. Mereka mau stay juga kerja udah nggak benar gitu. Karena kita kasih gaji yang minimum. Ini Anda nggak tahu kan sebenarnya? Anda nggak tahu karena ada di sini, karena dia di sini saya sebagai pekerja buruh. Dia nggak tahu apa yang kita ini, yang kita hadapi di masa-masa COVID. Berarti Anda tanya Bill Gates. berarti dalam perusahaan sendiri nggak ada transparansi sendiri kan ke karyawan. Nah, lo bilang Bol, nggak transparan, bol, damn, tebal. Oke. Sendiri nggak? Udah bol yang sendiri. Apa romance nanti? Margin lagi? Lagi 4-4-3. Kanan kiri. Kalau yang bak, saya juga spasi 1,5. Apa? Oke baiklah. Oh gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya setelah kita COVID, mungkin kita ya di 2022 atau 2023 ini kita sudah membaik di seluruh bumi. Kita cuma di galaksi ini kita doang. Galaksi lain pun sudah membaik. Itu sudah lekas sembuh dari trauma kita yang alami selama COVID ini. Kita nggak keluar mana yang kerjanya dan online, yang sekolah belajar online, maka masalahnya nih gimana dengan PHK yang terjadi saat kita sudah sembuh, saat sudah normal, tetap terjadi adanya PHK dari proses sendiri itu kan pasti kan banget kan lagi udah ada faktor tapi lu udah makin gerak kan dengan melalui COVID. Terus lu di tahun 2023 kena PHK lagi. Jurusan itu apa? Tidak belajar salah. Masuk kan? Jadi gini guys. Oke, mulai dulu. Jadi gini. Teknologi itu semakin maju. Kita ini semua bisa digantikan dengan kapan saja, dimanapun dan apapun. Benar pun isinya pakai ChatGPT. Mas bacot ya? Mas bacot banget ya? Nah, gua kan dukung lu. Kan gua bahas tentang ekonomi. Enggak, dibacot temen guys. Dibacot. Jadi kalau gue bacot, gue nyangkanya ini pro nih guys. Gua nggak netral. Jadi gue Malas apa? Kita bro. Oh, malas gua pro. gue grandmaster. Gua meeting. Gua promek. Gua meeting. Gua meeting dia. Dem. Game.
Titik 2. Deh, bro spam padam dewe. Kemarin dewe. Roblox gue dalam mitik. Ya, bohong, lihatin HP-nya. Bohong. Lihatin HP-nya. Apalagi tadi apa pertanyaannya? Boleh pas? Iya, tadi yang kan Silakan diminum. Ada mau beli saya dan gitu tadi. di 2023 ini kan kita juga sekarang udah 2025. Cuman di tahun 2023 gue pernah dengar nih ada kasus PHK gitu. Nggak cuman Oh yang dari PT sepatu itu ya? iya, yang itu menurut gua beneran masal banget loh. Yang itu menggambarkan lagi Indonesia. Kalau itu nggak ada masalah, tapi dari bilang udah. Ya, gimana nih menurut Jana? Bung Woci gimana? Positif. Ya itu memang kesalahan. Oke, salah. Kesalahan zaman sekarang. Jawabannya kenapa nggak berdasarkan apapun? Hah? Gue ngapain ya? Terus kalau gue salah, gue kalau gue salah gue bilang, kalau gue bener gue bilang bener. Salah. Goblok ini cover ini. Dia hanya tahu point of view dari karyawan, dia nggak tahu point of view dari si pengelola ini. Apalagi pengelola ini visioner guys. Kalau visioner nggak bakal PHK bos. Nah, karena visioner kita ngambil keputusan PHK. Karena sekarang kita punya robot, ngapain kita pertahanin manusia? Jadi lo sekarang belum pekerjaan bukan dari SDM sendiri, udah manfaatkan itu sendiri dari Indonesia yang udah. Lagi pula sebelum gue PHK, gue sudah mengalokasikan mereka sih. Oke, mana tuh? Ya mereka harus main robot. Oke, robot. Oke, Karena harus itu. saya setuju. Karena gini guys. Karena ya Nah saya juga bingung. gue bingung sebenarnya. Tapi lo sendiri nih punya nggak? Karena gue udah males Nggak, ngomong Din. lagi. Lo punya undang-undang sendiri nggak sih lo? Ya, Emang ada undang-undang PHK? Ada loh, ada loh. dibuat Kita gini, lihat, dibuat gini. kita lihat Undang-Undang 1945 Sudah 45 lah ke jadul, udah penuh. Itu kan udah tahun berapa? Masih ada di masa lalu bisa. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan kemanusiaan. Nah ini tuh bisa jadi dasar buat perlindungan tenaga kerja termasuk soal PHK. Tapi enggak. Teknis gimana? Tahu juga bacaan Dia ngomong aja sesuai ini, sesuai keyboard. Tapi kan undang-undangnya jelas bos. Iya, Itu betul. untuk melindungi tenaga kerja. Hey, mau ada undang-undang seperti ini pun akan kalah dengan yang namanya kontrak. Semua undang-undang kalau misalkan disetujui, semua undang-undang kalau misalkan kita ada kontrak yang disetujui oleh para buruh atau pekerja ini, undang-undang seperti ini nggak akan bisa disahkan. Iya kan masalahnya kontraknya. Kontraknya kan pasti ada kalau ada pemecatan biasa ada pesangon. Nah anda tuh kan nggak bayar pesangon. Dua kali Gimana berarti. maksudnya? Kan saya udah bilang. Iya 2 kali. Dua kali. Gue kerja di perusahaan lu. Saya udah bilang itu dari mana? Dari mana datanya? Lah di kontrak lu ada. Kocak. Lu nulis sendiri. Udah nulis sendiri. Gue bilang dari Gua mana? datang Dari rumah. mana? Masih keren lu. Dari mana? Tadi gue ngasih ngasih. Nyabu. Kok nyabu? Nyabu nih. Iya, dia kan dia nulis dia- kontraknya nyabu. Dia udah nge statement. Kata gue bandar. Oh, gue tidak. Kan perusahaan lu emang kan pasti ada pesangon. Iya, Maria Jona. Pasti ada pesangon. Itu, gue ngasih pesangon. Sorry. Mari gue ngasih pesangon. Dia Spesialis. ngomong gitu. Dengerin. Spesialis sosmed lu aja. Gimana nih? Itu mau dapat tulis. Udah mati tuh Maria Jona. Ini nggak mau berapa sebenarnya? Sama kuda. Jadi gini ya. Kita kan serotannya. Serotannya nggak ada. Jadi ya yang banyak kesalahan itu kan ya kan saya udah bilang by data ya, data itu menunjukkan ini guys data menunjukkan 10% dari 90% perusahaan di Indonesia tidak dapat. Itu juga kita lihat dulu dong, kita riset dulu dong 10% ini perusahaan apa? Apa? Contohnya. Kan chicken. Ikan oke. Fried chicken minta bakso kan, mau kasih ayam.
ayam kasih ayam Itu pesan mana lu? pangan. Oke, berarti dia ngasihnya pangan kan Pesangan. Pasangan. Nggak semua pesangon tuh pakai duit. Bisa pakai makanan, bisa pakai rokok. Apalagi mukanya kayak gini lagi nih. Lihat masa depannya udah kerja pakai rokok guys. Lihat tuh. dia sales berarti. Sales. Kerjaan lu sekarang apa? Masih. Gua. Ya. Mantap kan bisa rekam. Oke, Lihat guys. ya begini ya guys, Orang berarti sekarang hasil dari tem- hasil PHK itu ya selamanya buruk banget. Ada lalat. Ada Nah, nggak takut ber. Nggak lupa kamera kami sekarang apa ya? kagak. Jadi gini nih, yang nggak kita berikan pesangon itu orang yang kerja. Mungkin dia banyak kan orang itu gak membaca kontrak nanti. Kita sudah lihat orang yang pesangon, orang yang anggaran itu batas minimum kerjanya berapa tahun, berapa bulan. Kata kontrak tuh Paling 2 sampai 5 lah. 2-5. lu masuk ke perusahaan dia di tahun berapa? Kan 2003 udah membaik. Enggak, ini baru guys, ini baru sebulan. Tahun 50 Pak. 50. Iya. Ini gue buatnya seperti ribu. Make sense. Udah jadi emang gitu sekarang waktu dunia tuh udah berbeda sejak COVID. Emang kita tuh udah nggak di dunia normal. Kita nih guys, Berbeda. kan saya udah bilang ya, orang yang dapat anggaran pesangon itu ya minimum kerja sekian gitu. 3 sampai 5 tahun. Kenapa? Nih, kita lihat nih datanya ya, 10% ini orang yang baru kerja baru 1 tahun, 2 tahun. Udah keluar marah-marah. Padahal kita udah jelas-jelas memberikan. Ini huruf kecil Kecil. di bawah sekian. Nggak kelihatan tapi. Nggak kelihatan. Kecil. Yang penting ada. Yang penting ada. Itu namanya apa? Trik marketing. Dari marketing. Iya. Kalau menurut lo, dia kamu pihak luar dia ya. Kita lagi Coba dilihat. Dia mau bayar apa lagi coba? Oke. Kalau dari lo gimana nih? Apa? Dari udah banyak IAP nih dia. Gue capek yang bilang itu IAP-nya. Di pinggul mas Pak. Balik lagi nih. Karyawan tuh pas saat dia lagi kerja itu kan pasti ada kebutuhan. Pertama kebutuhan menyekolahkan anak. Emang itu urusan gua? Diam. Terkait. Untuk menghidupi Dengerin. keluarga, Dengerin. menghidupi keluarga, Keluarga. menghidupi kebutuhan, Kebutuhan. bukan keinginan. Pangan. Salmon. Emang itu urusan perusahaan? Perusahaan dong. Enggak Kalau dong. perusahaan itu mensejahterakan pekerjaannya, karyawannya, memikirkan karyawan. Nah, kemarin kita belajar mengelola perusahaan, Betul. manajer. Dari bu. Kita manajer kita kalau orangnya bukan keluarganya. Iya. Apa yang Kita tahu sama keluarga? kita kelola orangnya. Ada sangkut paut sama Ini kan keluarga. efek PHK. Terus apa hubungan sama kita sebagai pengelola? Ya berhubungan lah. Ya Lu enggak. PHK secara cuma-cuma, tiba-tiba lu PHK. Nah kita kasih Gini. makan keluarga apa? Simpelnya Tanggung jawab lu simpelnya mana? kalau dia pengen keluarganya ditanggung jawabkan, keluarganya kerja lah ke gua. Lah kalau di PHK mana lu mau Dari awal keluarga gua pekerjakan kalau mau. Ini yang gua pekerjaan apa? Ini gua pekerjakan cuma 1 orang dari keluarganya. Ya kalau dari awal ya keluarga gua ke PHK semua. Iya. Enggak dong. Enggak lah. Iyalah. Keluarga lu berapa orang? 5. Masa gua 5 orang gua PHK? Rugi dong. Nah, Rugi dong. rugi lah. Oh, Gua berarti cuma PHK cuma 1 lima orang. 1 orang Enggak, bro. Berarti 5 orang. Itu kan dari berapa Berarti perusahaan? perusahaan emang kecil. Tahu perusahaan gua cuma ini doang ayam. Oh, doang ayam ini, ayam bakar. Iya. Matinya besok. Jadi gimana sih? Oke, kesimpulan aja ya guys. Jadi emang dari dulu ya ini emang agak-agak ya. Closingan gitu. Jadi emang closingan itu kita gimana emang
banyak kita dapat pembelajaran dari para perusahaan ataupun dari para pembantu dalam banget ya. Wah, dunia itu udah kacau apalagi Indonesia. Memang itu dari segi kontrol, tapi dari segi sendiri dia mengakui emang perusahaan itu masalah perusahaan ya, tapi salah Sama perburu, para pegawai dan para buruh ini. dan dari karya sendiri PHK 2 kali di perusahaan yang sama itu emang tidak ada tanggung jawabnya. Bisa 2 kali ya. Pas COVID sama 2023 Enggak, masa gua ambil lagi dia? Gak mau gua ambil lagi. ya lain kan mau nggak mau karena perusahaan lo reinvest lagi. Nah, berarti kalau misalkan gua 2 kali nih, berarti gak mungkin dong. Gitu loh. Gak mungkin dong perusahaan memecat dua orang yang sama. Pasti ada problem. Pasti ada case dari individu sendiri. dari individunya terhadap perusahaan. Kenapa bisa 2 kali? Berarti kalau misalkan pertama sebenarnya saya terus saya angkat lagi, berarti saya mau membutuhkan dia dong. Berarti waktu kayak yang pertama itu karena keterpaksaan. Perusahaan. Karena keterpaksaan. Berarti yang pertama itu PHK bukan pecat. finansial. Bukan pecat. Pecat dong, pecat. Kan tapi kan haknya ya, bukan dasarnya dari mana? Dasarnya kan karena keterpaksaan beda sama yang kedua. Iya. Kalau itu tanpa sebab. Goblok. Dari ini terlalu goblok. Ini kesimpulan gua Iya, bebas. kan tadi gue dijelasin. Bebas. Kan ada faktor itu loh. Dengerin dari tadi. Penonton dulu pasti bela gua. Lu pada pekerja. Terus perusahaan begini. Terserah lu pada pakai juga ntar baliknya kemana? Kita lagi. Jadi perusahaan di dunia di sosmed ada satu. Goblok. Kan udah baliknya kita berarti dari gua doang dong. Kita tuh berarti mau kalah pengelola gitu. Pengelola lain gini gak mau sama lu aja. Itu sih goblok. Maksudnya, ya udah. Sengaja gue capek tugas ya teman-teman. Kesimpulannya panjang ya, mungkin bisa dikesimpulan sendiri aja karena ya cukup panjang, cukup rumit, cukup belibet ya. Ini podcast yang gua alami tuh paling deep banget, emang kayak no point, so pointless banget. Gue udah menyempatkan waktu dong. Iya, nah gua sebenarnya gua Dia ngundang gue nggak sekali ini. iya Nggak masuk akal. gua bayar. Kita blacklist di perusahaan ini. Gue bayar lu kan podcast ini podcast kondisi 2025 apalagi datang dapat award di 2025 Dia kan ngubah gue kenapa juga karena gue nyempatkan waktu dong. Karena gue pakai karena waktu gue dong. Waktu itu lu tahu bro. uang adalah Gue kan ada waktu. waktu adalah uang ya udah Salah siapa? enggak yang di poin itu uang gua di atas lu gua Gimana mau maju guys, Indonesia cuma pikiran duit. Ini padahal cuma alat tukar. Duit alat tukar. Ada ya, sekian, terima kasih guys sudah menonton podcast yang sangat kita ya emang ini tuh the best podcast banget. Ya, mungkin kalian juga sangat share video ini karena ini mungkin bakal buat para public enemy, para tokoh ekonomi, tokoh Indonesia yang bikin manas ya. Jadi kita cukup di private aja aku dulu nanti. Ya terima kasih dan mendengarkan. Sekian dari